Hatopan Raja Toga Sitompul se-Jabodetabek Banten. Ketua Umum Jansen Sitompul SE-SH. Gelar pengukuhan pengurus HRTSB se-Jabodetabek Banten periode 2022-2026. Semakin kokoh bergiat meningkatkan solidaritas kebersamaan. Kepada Ketua Umum Taki Jala Walang Galinggang Jala Garagi, Sai Partahi Maho Amang Jansen Sitompul Gabe Ulu Balang Jala Parias Rohaho Dohot Elekko Tu Akka Parangan Mon Tusude Akka pengurus wilayah nasa sektor-sektor. Di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami kukukan dan lantik Anda semua. Saya diurupi debata Jehovah Mahomang Ulaul Mon mulai sadarion saat tahun 2026. Horas, horas, horas. Hal ini dikatakan penasihat HRTSB se-Jabodetabek Banten, Nelson P. Sitompul SEMM, bersama Dr. Andus Tagor Sitompul MM, Tony NM Sitompul SEMM, dan Pangasial Sitompul ketika mengukuhkan pengurus HRTSB periode 2022-2026 dengan Ketua Umum Jansen Sitompul SE-SH dan jajarannya Minggu 27 Maret 2022 di Graha Girsang Gedung Lestari Pondok Mitra Lestari Blok A5 nomor 5 Jaka Setia, Bekasi. Pengukuhan tersebut ditandai dengan pembacaan dan penyerahan surat keputusan penasihat tentang penetapan Badan Pengurus Harian periode 2022-2026 oleh Dr. Andus Tagor Sitompul MM, pengenaan topi mahkota Harajaon oleh Pangasial Sitompul, dan penyerahan pataka oleh Nelson P. Sitompul SEMM kepada Ketua Umum Jansen Sitompul SE-SH dengan iringan lagu persadaan Sada Dohita Sitompul ciptaan Yamaro Sitompul. Acara pengukuhan pengurus HRTSBC Jabodetabek Banten periode 2022-2026 ini mengambil tema melayani dan bekerja dengan sungguh-sungguh setiap waktu, Yohanes 9 ayat 4a, dan subtema dengan pengukuhan pengurus HRTSB akan semakin kokoh dan bergiat meningkatkan solidaritas dan kebersamaan. Para badan pengurus harian HRTSB periode 2022-2026 yang dilantik merupakan badan pengurus harian 2018-2022 yang dikukuhkan kembali, yakni Ketua Umum Jansen Sitompul SE-SH, Ketua 1 Husor P. Sitompul SSOS, Ketua 2 Radot Sitompul, Ketua 3 Johnson Sitompul, Ketua 4 Pardamaian Sitompul, Sekretaris Umum Situa Insinyur Sarda Sitompul, Wakil Sekretaris Umum Nathan Sitompul SE, Bendahara Umum Nyonya Jane Odorlina Salainti Boru Sitompul, dan Wakil Bendahara Umum Dr. Andus Bernard Manurung. Seremoni acara pengukuhan pengurus HRTSBC Jabodetabek Banten periode 2022-2026 ini diawali dengan prosesi di mana pendeta, penasihat, pengurus, panitia, dan petugas ibadah memasuki ruangan dengan iringan lagu Sombama Jehovah Debatata. Kemudian ibadah yang dipimpin pendeta Panuturi Sitompul STH sebagai pengkhotbah. Liturgis diperankan pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul dan dua syafaat dipanjatkan pendeta Sintong Sitompul STH. Pada ibadah itu dibacakan secara bergantian renungan dan refleksi sejarah Sitompul oleh Ketua Sitompul Lubatoruan, Ketua Sitompul Lubadolok, Ketua Sitompul Sirikiron, dan Ketua Sitompul Sibange-Bange. Jansen Sitompul SE-SH, Ketua Umum HRTSBC Jabodetabek Banten, didampingi jajarannya menyampaikan sambutan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sejak Pesta Bona tahun 1 Maret 2020
di Britama Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara hingga hari itu. Dikatakannya dengan mengusung motto melayani dengan hati bahwa kebutuhan dana HRTSB hanya bersumber dari pesta Bonataon. Hingga saat ini belum ditemukan cara yang efektif untuk mengisi kas Hatopan. Karena masih pandemi, belum bisa melaksanakan pesta Bonataon, maka hanya acara pengukuhan dilakukan pada hari ini, katanya. Selama ini pihaknya melakukan kegiatan membantu pengobatan anak anggota yang tidak ditanggung BPJS, memberi bantuan bagi anggota terdampak pandemi berupa kebutuhan pokok, aksi peduli kasih tahap pertama 130 paket, aksi peduli kasih tahap kedua 221 paket, aksi peduli kasih tahap ketiga 635 paket, dan live streaming Simponi Kasih Sitompul yang berhasil mengumpulkan dana untuk kegiatan Hatopan. Nyonya Jane Odorlina Salainti Boru Sitompul, Bendahara Umum HRTSB se-Jabodetabek Banten, melaporkan kondisi keuangan. Saldo awal 1 Maret 2020 sebesar Rp7.313.900. Penerimaan kegiatan dari hasil Bonataon, sisa dompet kegiatan, sisa bansos tahap pertama dan kedua, pendapatan sewa ambulans, sumbangan dari acara Simponi Kasih Sitompul, dan sisa dana peduli kasih dampak COVID-19 sebesar Rp266.196.500. Pengeluaran adat duka cita dan sukacita, biaya rapat, bantuan sosial kesehatan, pembayaran majalah Dahlia Natolu, bantuan sosial tahap pertama, kembang duka cita, pembelian HP dan PC komputer, biaya pulsa, pembuatan video dan Zoom meeting, rompi untuk Satgas COVID-19, pembelian ulos adat, dan biaya transfer sebesar Rp162.115.000. Saldo per 26 Maret 2022 sebesar Rp111.395.400. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban dan keuangan HRTSB se-Jabodetabek Banten periode 2018-2022 diserahkan Ketua Umum Jansen Sitompul SESH kepada penasihat Dr. Andus Tagor Sitompul MM, Tony NM Sitompul SEMM, Pangasian Sitompul, dan Nelson P. Sitompul SEMM. Jansen Sitompul SESH, Ketua Umum HRTSB se-Jabodetabek Banten, melantik Ketua Wilayah, Ketua Bidang, Penasihat Khusus Ketua Umum Bidang Adat dan Seksi Adat. Ketua wilayah yang dilantik meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Banten. Nyonya Ketua Umum, Pendeta Ridhoi Batubara STH MPDK, menyerahkan bingkisan atas tugas dan pelayanan yang diemban kepada Ketua Wilayah, Ketua Bidang, Penasihat Khusus Ketua Umum Bidang Adat dan Seksi Adat periode 2018 dan 2022. Situa Efroni Sitompul, Ketua Panitia Pengukuhan Pengurus HRTSB periode 2022-2026, didampingi jajarannya dari Sitompul Lumban Toruan, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada penasehat, Ketua Umum beserta jajaran, donatur, dan seluruh hadirin. Disampaikannya bahwa panitia telah bekerja keras dalam waktu yang singkat selama 55 hari bisa mempersiapkan acara itu. Untuk itu pihaknya sangat berterima kasih atas berkat dari donatur yang memberikan rezekinya untuk terlaksana acara tersebut. Karena untuk acara ini biaya tidak terlalu besar, maka yang kita pikirkan pencarian dana untuk keperluan Hatopan ke depan. Itu sebenarnya kami lakukan dari panitia yang kompak selama ini. Ini semua berjalan berkat dukungan penasehat,
ketua umum dan semua donatur, katanya. Situa Efroni Sitompul berharap melalui pengukuhan pengurus yang sudah baik selama ini untuk 4 tahun ke depan semakin baik untuk menunjukkan sosial kepada keturunan Raja Toga Sitompul. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam sambutan panitia, kami mohon maaf. Horas Madihita, puji Tuhan, tutupnya. Turut memberikan sambutan, Nelson Pak Pahan mewakili pihak Boru, Dr. Andus Tagor Sitompul MM mewakili penasihat, dan anggota DPR RI Dr. Andus Hendrik H. Sitompul MM. Nelson P. Sitompul SEMM, penasihat HRT SBC Jabodetabek Banten, ketika DNT TV Channel mengajak berbincang setelah berlangsung pengukuhan, mengatakan kepengurusan yang sekarang dengan Ketua Umum Jansen Sitompul SESH sangat solid, terkoordinir, dan benar-benar seperti KOR dengan konduktor yang bagus. Semua pembantu beliau itu walau lebih tua tapi mereka kompak. Dia dihormati oleh badan pengurus harian yang lain bukan karena dibuat-buat gitu. Karena inilah manajemennya. Baguslah. Kalau orang muda jadi manajer di kantor dihormati adalah wajar. Karena semua orang digaji. Tapi ini pekerjaan sosial dan bisa dihormati sama yang lebih tua. Yaitu karena kepemimpinannya baik dan pendekatannya juga bagus, katanya. Untuk itu penyantun dan penasihat majalah Dalian Natolu ini mengingatkan agar pengurus yang dilantik tetap solid seperti 4 tahun lalu, 4 tahun yang sudah berjalan. Kalau dilakukan seperti itu luar biasa. Ini adalah kepengurusan terbaik selama saya berada di Jakarta. Kepengurusan Sitompul yang terbaik dan sudah komplit. Kalau sudah dibilang terbaik maka jagalah ritmenya. Seperti itu sudah luar biasa, ujarnya. Nelson P. Sitompul SEMM mengatakan bahwa Jansen Sitompul SESH menjadi ketua umum merupakan orang yang tepat pada masa yang tepat. Masa pandemi COVID-19 ini mau saya nyatakan, bayangkan susahnya kalau seandainya yang menjadi ketua umum itu orang yang sepuh dan harus dijagain. Jadi karena ini masih muda dan energik, maka inilah yang bagus. Fisik bagus, kemampuan bagus, dan manajerial juga bagus, ungkapnya. Dia melihat dalam 2 tahun pandemi COVID-19, kepengurusan berjalan baik dan proaktif. Bahkan Marga Sitompul pertama kali melakukan protokol kesehatan di pesta adat yang dibuat dan dirancang bersama Pemda DKI Jakarta dan Satgas COVID-19. Itu menjadi patokan dan dibuat menjadi acuan. Sosok ketua umum ini yang tepat di masa yang tepat, tuturnya. Nelson P. Sitompul SEMM mengatakan menjadi ketua umum itu kriteria diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hatopan. Menjadi ketua umum itu harus pernah menjabat di badan pengurus harian. Saya harap siapapun yang menjadi ketua umum itu harus masih produktif dari segi usia, produktif berpenghasilan tetap. Jangan sampai ketua umum itu untuk transportasi harus ambil uang dari hatopan. Kalau bisa justru harus bisa mensupport pengurus yang lain. Idealnya seperti itu, tukasnya. Acara pengukuhan pengurus HRT SBC Jabodetabek Banten periode 2022-2026 ini syarat hiburan lagu dengan kebersamaan dan kekeluargaan, di mana dihadirkan artis grup penyanyi dan pemusik terkenal, Mata Raja Band, Senada Trio, serta artis dari keluarga Sitompul. Acara dipandu MC Nathan Sitompul SE dan Minar Sitompul Boru Sibarani. Acara dibuka penampilan Mata Raja Band dengan Anak Naburju ciptaan Swalon Simatupang dan Khodo na terpilih ciptaan Abidin Simamora. Pada penampilan kedua mereka menyajikan lagu rap ciptaan Andolin Siboya dan Pariban dari Jakarta ciptaan Suryanto Siregar. Penampilan ketiga mereka muncul dengan Baringin Sabatola ciptaan Nahum Situmorang, Dek Kejair ciptaan Yan Sinambela, La Bamba ciptaan Richie Valens,
dan bebop alula ciptaan Gail Vincent, di mana para hadirin menari dengan menerima saweran dari penasihat Nelson P. Sitompul SAMM. Kemudian Jujung Guarhi Amang ciptaan Lopez Sitanggang dan song request dari Nelson P. Sitompul SAMM Sopanagaman ciptaan Willy Hutasoit. Pada sesi keempat, Mata Raja Band muncul dengan medley Perahu Cinta ciptaan Daka Hutagalu, Jauh Disayang dipopulerkan The Mercies, dan Jamila ciptaan Roy Sagala, di mana hadirin menari dan penasehat Nelson P. Sitompul SAMM memberikan saweran. Kemudian muncul senada trio, personil Heni Teoria Silaban, Indah Marianti Sitorus, dan Ulina Pandiangan, pemilik suara tinggi melengking membahana dengan lagu Ajari Maau ciptaan William Star Naibaho. Pete Johnson Sitompul mengumandangkan Poda ciptaan Tagor Tampu Bolon dan Luat Pahai ciptaan Naum Situmorang. Pada sesi kedua, mereka menyuguhkan lagu Gadis Melayu ciptaan Robert Marbun, Si Birong-Birong ciptaan NN, Martangan Pudi ciptaan Shirley Napitu, Shirley ciptaan Jack Marpaung, LP ciptaan Damma Silalahi, Tartipuau ciptaan Dapot Simarmata, dan song request Nelson P. Sitompul SAMM Holong Naso Tarputik ciptaan Willy Hutasoit. Pada sesi ketiga, penasihat ART SBC Jabodetabek Banten Nelson P. Sitompul SAMM bersama personil senada trio Indah Marianti Sitorus secara spontan tampil berduet penuh haru dan memukau menyajikan lagu Merdua Dalan ciptaan Jen Manurung. Senada trio juga membawakan Menggandeng Kenangan ciptaan John Kennedy Nadiak. Senada trio juga menyajikan medley khusus kepada pihak Boru Menari dengan lagu Deke Jair ciptaan Yan Sinambela, Ini Rindu O Burung ciptaan Tito Sumarsono, Sapele Sapele Siria Ria ciptaan NN, dan Luat Pahai ciptaan Nahum Situmorang. Tampil keluarga Sitompul, yakni Johnson Sitompul SASH, mempersembahkan untuk penasihat Nelson P. Sitompul SAMM Bunga Harotas. Nyonya Minar Sitompul Boru Sibarani melayani song request dari Nyonya Yudi Sari Hutagaul Boru Sitompul dengan dua lagu ciptaan Tagor Tampu Bolon, Boru Pangguaran, dan Tangiang Idainang. Harapan Sitompul dari wilayah Serpong muncul dengan lagu Gereja Bolon ciptaan Daka Hutagalung. Tampil juga Nyonya Sitompul Boru Simajuntak Nai Joshua dengan lagu Tordi Tordiku ciptaan Herbert Aruan dan Ilu Ni Anak Siakangan ciptaan Anton M. Purba. Badan Pengurus Harian HRT SBC Jabodetabek Banten kompak dan menghibur menyuguhkan lagu Buan Au ciptaan Don Kinol Simbolon dan Alusiau ciptaan Nahum Situmorang, serta Nathan Sitompul SE dengan lagu Shirley ciptaan Jack Marpaung. Acara pun ditutup pukul 16.30 WIB dengan doa dipanjatkan Pendeta Ridhoi Batubara STH MPDK. Hadirin secara bersama-sama menyanyikan lagu Otano Batak karya besar SD Sitompul dan pulang ke rumah masing-masing dengan penuh sukacita. Kesuksesan acara pengukuhan pengurus HRT SBC Jabodetabek Banten periode 2022-2026 ini tidak terlepas dari koordinasi Parlin Sihombing dari Creative Squad beserta anggota terdiri dari Josri Panggabean, Reinhard Manik, dan Indra Setiawan mampu membuat acara yang berlangsung secara live streaming berjalan dengan baik dan lancar. Demikian DNT TV Channel menyampaikan, Hatopan Raja Toga Sitompul se-Jabodetabek Banten, Ketua Umum Johnson Sitompul SASH, gelar pengukuhan pengurus HRT SBC Jabodetabek Banten periode 2022-2026. Semakin kokoh bergiat meningkatkan solidaritas kebersamaan. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua.
Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share di konten YouTube ini.